Hai semuanya, kembali lagi di Motion Analysis Channel, dan kali ini kita akan membahas tentang tips memilih ataupun membeli motor bekas atau second dengan kondisi yang bagus. Nah, di depan kita sudah ada Ninja 250 Fi. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan, pertama kita lihat kondisi fisiknya dulu. Dan penting untuk diperhatikan juga ketika kita sedang mengecek ataupun mau COD dengan pemilik motornya, usahakan melakukan pengecekannya itu di siang ataupun di pagi hari. Posisi mesin baiknya jangan dihidupkan dulu. Pertama kita lihat kondisi fisiknya, karena ada juga yang bilang kalau body mah nggak penting, yang penting mesinnya. Justru karena itu bro, kita mengidentifikasi motor itu bisa dilihat dari bodinya dulu. Artinya ketika ada motor crash atau terindikasi lecet karena benturan atau tabrakan, itu juga berpengaruh terhadap bagian-bagian yang lainnya, part-part yang lainnya. Nah, pertama kita pastikan motornya aman, tidak ada lecet. Kalaupun misalkan ada lecet sedikit seperti ini, itu bukan karena keras, bukan karena jatuh, itu karena memang pemakaian ya. Kita lihat seperti ini kondisi fisiknya dulu. Kita bikin videonya walk-around aja ya. Kita lihat catnya masih bagus atau enggak, ori atau enggak. Dan ini juga salah satu tips ya, untuk mengetahui cat ini ori atau enggak. Kita bisa lihat, kita bisa bandingin cat fairing sama cat tangki. Biasanya kalau misalkan dia di dekal ulang atau dicat ulang, biasanya warnanya tuh nggak sama antara tangki sama fairing di sebelah samping ataupun depannya. Usahakan ketika membeli motor bekas ataupun second itu di rumah pemiliknya atau di showroomnya langsung, biar kalau misalkan terjadi apa-apa itu kita lebih enak untuk menghubungi pemiliknya. Nah, kemudian kita ke arah suspensi atau shock depannya, kita raba-raba di sini. Di sini ada bocor atau enggak, rembes atau enggak. Di sini aman ya, masih bagus. Dan penting juga untuk diketahui cara kita mengetahui motor itu pernah crash atau enggak. Biasanya kalau udah motor crash, apalagi parah, itu biasanya stangnya tuh bengkok. Dan untuk mengetahui stangnya itu bengkok atau enggak, caranya simpel. Kita pakai patokan tangki sama stangnya ya, dengan menggunakan ruas-ruas, dengan menggunakan jari kita. Contohnya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Jarak jari sama stangnya kurang lebih seperti ini di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kirinya kiri kurang lebih hampir sama seperti ini. Jadi bisa dipastikan bahwa motor ini sebelumnya belum pernah jatuh, masih aman. Kemudian untuk speedometer, umumnya untuk ukuran normalnya, motor yang bagus itu biasa ada pada kisaran 20 ke bawah, itu masih bagus. Tapi tergantung juga sih. Tapi normalnya 20 km, odometer dengan 20 km ke bawah itu masih bagus. Kemudian pastikan nomor rangka, biasanya ada di sebelah sini. Kemudian nomor mesinnya juga
itu sama dengan STNK atau PBKB-nya. Bannya juga kita perhatikan. Kalau misalkan kilometernya masih kisaran 10 atau 20, kisaran 10 lah, biasanya 10 km itu bannya masih bagus dan relevan juga atau sesuai juga dengan cakramnya atau disc brake-nya. Sebaliknya, jika odometernya rendah tapi bannya sudah gundul dan disc brake-nya udah kemakan, itu perlu dipertanyakan. Sini masih bagus. Banyak juga yang kejadian biasanya odometernya itu speedometernya tuh di reset gitu. Jadi aslinya sampai puluhan kilometer itu sengaja di reset, dikecilkan gitu. Khususnya biasanya speedometer yang analog itu biasanya gampang untuk di reset, dan cara untuk mengakalinya, mana kita tahu dia di reset atau enggak, itu biasanya kalau misalkan speedometer yang di reset itu ketika dinyalain kuncinya itu masih lama, naiknya lama, baru naik gitu. Dan untuk mengetahui motor pernah crash atau enggak, biasanya paling gampang kita ngeceknya di ujung sini, di bagian handlingnya di sini atau kopling dan remnya, spion. Tapi kalau misalkan lecet-lecet sedikit itu biasanya cuma kegores aja. Kemudian bagian sini yang paling rentan kena, yang paling bisa kita ketahui dia pernah crash atau enggak, bagian tangki. Kemudian di bagian ini, bodi belakangnya. Knalpot juga biasanya kita kalau crash yang pertama kena tuh pasti bagian sini. Jadi kita akan coba nyalain mesinnya. Nah, itu apa? Jarum di speedometernya itu langsung naik. Berarti ini memang asli dan belum pernah di reset sebelumnya. Dan kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini masih wajar, kilometernya 28. Kelihatan kan 28 km. Artinya motor ini normal, belum pernah di reset. Nah, kemudian untuk mengetahui motor ini masih bagus atau enggak ketika di starter, harusnya mesinnya tidak nyindat ya. Kita coba dulu. Ini suara mesinnya seperti ini. Ketika mengecek mesinnya masih bagus atau enggak, itu dengan cara menutup knalpotnya. Tapi dari sini kita sudah bisa lihat kondisi mesinnya cukup bagus. Nah, jadi sekarang kita mau ngecek suara mesinnya. Ini ya, tidak ada suara yang aneh-aneh. Mesinnya masih bagus. Kemudian odometernya juga sesuai dengan kondisi motor, 28 km. Kita coba gas motornya. Aman, tidak ada bunyi yang aneh-aneh. Jadi motor ini masuk dalam kategori yang aman, normal, dan layak untuk dibeli. Mungkin itu saja tips-tips dari saya. Tips-tips itu saya bagi berdasarkan pengalaman pribadi dan dari sumber-sumber yang pernah saya pelajari sebelumnya. Oke, terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.